Oke, thank you Dea. Ini aku mau share screen ya, bentar. Oke, kelihatan kan ya? Kelihatan kan screen-nya? Oke. Oke, jadi selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan aku Grace, Kak Grace. Aku sekarang mahasiswa ya, aku lagi kuliah di Depok. Terus di sini aku itu adalah seperti yang tadi sudah disebutkan, kakaknya Dea dan juga ada kakak dari beberapa peserta di sini gitu. Oke, nah di sini aku bakal sharing sedikit tentang giving my best gitu. Oke, nah tapi sebelum kita mulai PA kita pada hari ini, kita akan buka dengan dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Terima kasih karena Tuhan boleh mengumpulkan kami di Zoom ini Tuhan untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap teman-teman di sini yang hadir. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh sampai di hati teman-teman di sini Tuhan, dan boleh tumbuh subur Tuhan, dan mereka juga boleh mengaplikasikan isi dari firman-Mu ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan, supaya hamba-Mu ini, Grace Tuhan, boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah jadi tema ini adalah seperti yang tadi disebutkan, giving my best atau memberikan yang terbaik. Nah jadi kita bakal belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang pasti teman-teman dari zaman Sunday School, sekolah minggu gitu ya, sampai mungkin di sini abang kakak yang udah pemuda atau udah masuk ke gereja yang umum gitu, pasti sering banget dengar, yaitu oke, ini dia Joseph. Seperti nama abang tadi, abang Joseph yang tadi baru sharing gitu ya tentang kehidupan kuliahnya. Oke, jadi meskipun ini memang cerita Alkitab yang sering banget kita dengar, tapi mungkin ada aja teman-teman di sini yang udah, aduh siapa sih Yusuf ini gitu, gimana sih cerita dia gitu kan ya. Oke, nah jadi kita akan refresh kembali pikiran kita tentang kehidupan Joseph atau Yusuf. Nah, sini udah kelihatan ya. Jadi ini ada kayak poin-poin utama dari apa aja sih yang terjadi di kehidupan Yusuf. Oke, nah jadi di sini kan bisa ngelihat ya dia pakai jubah yang bagus banget. Nah, jubah ini diberikan nih oleh ayahnya Yusuf. Hanya kepada Yusuf tapi si abang-abangnya Yusuf ini nggak dikasih jubahnya. Jadi intinya si ayahnya Yusuf ini memfavoritkan Yusuf banget gitu. Nah, abang-abangnya iri lah sama Yusuf, terus dia benci kan sama Yusuf. Akhirnya abang-abangnya ini itu mereka menjual Yusuf ke negara orang, yaitu ke Mesir, padahal waktu itu Yusuf masih umur 17 tahun. Jadi siapa di sini yang udah 17 tahun? Bayangin seumur segitu dijual ke negara orang oleh abang-abangnya sendiri, dan akhirnya dia di sana jadi budak. Dia jadi budak di rumahnya Potifar gitu. Nah, gak sampai situ aja kesengsaraan yang dialami oleh Yusuf. Ketika dia di rumah Potifar, dia ini diajak melakukan hal yang gak baik lah oleh istrinya Potifar ini. Dan Yusuf kan orang baik gitu ya, dia takut akan Tuhan, dan dia bilang, enggak, aku gak mau ngelakuin itu gitu. Tapi si istrinya malah memfitnah si Yusuf gitu, bilang, oh Yusuf yang ngajakin aku ngelakuin kesalahan itu. Akhirnya karena itu Yusuf dipenjara untuk suatu hal yang dia nggak salah gitu, dia nggak lakuin gitu. Nah itu kalau kita dengar cerita dia, aduh ya ampun itu orang sengsara banget ya gitu. Tapi akhirnya dia dapat kesempatan untuk menerjemahkan mimpinya Firaun di saat orang-orang pintar di seluruh Mesir nggak ada yang bisa, hanya Yusuf yang bisa oleh karena kuasa Tuhan. Dan dari situ dia dipercayakan untuk menjadi penguasa Mesir. Nah, jadi kita bisa melihat ya di sini Yusuf itu hidupnya warna-warni banget gitu, penuh dengan kesengsaraan tapi juga penuh dengan kesuksesan gitu. Nah, di sini aku bakal bahas satu-satu nih tentang respon dari Yusuf terhadap hal-hal yang ia alami dalam kehidupannya, terutama ketika dia lagi dalam kesengsaraan atau dalam kondisi hidup yang lagi nggak enak gitu. Oke, kita bakal bahas satu-satu. Pertama, ketika dia menjadi penjaga rumah Potifar. Jadi kan di sini dia jadi budak ya, dia habis dibenci sama abang-abangnya, dia dijual ke negara orang, terus dia jadi budak gitu di rumah orang. Dan mungkin kalau hal ini terjadi di zaman kita, respon normalnya adalah mungkin kayak marah atau mengeluh
atau komplain dan kayak akhirnya udahlah aku nggak mau ngapa-ngapain gitu. Apalagi kan Yusuf ini dia berasal dari keluarga yang berada kan gitu, dan dia nggak harus bekerja di umur semuda itu gitu, dan harusnya dia bisa aja mungkin ngomong kayak udahlah aku mau malas-malasan aja, udah aku nggak mau ngapa-ngapain gitu. Tapi ternyata yang Yusuf lakukan tuh kebalikannya gitu. Meskipun dalam kondisi yang nggak enak sekalipun, kondisi yang aduh bikin pusing banget gitu ya, dia tetap kasih yang terbaik, dia tetap rajin, dia tetap kerja keras, tetap bertanggung jawab. Sampai akhirnya atasannya gitu ya, bosnya istilahnya, si Potifar ini ngelihat, oh Yusuf kerjanya bagus ya gitu, dia kinerjanya bagus. Dan akhirnya semua yang Potifar miliki itu diserahkan kuasanya ke Yusuf. Nah, ini bisa teman-teman baca nanti ya di Kejadian 39 4-6 gitu. Nah, terus kesengsaraan Yusuf seperti tadi nggak nyampe situ aja gitu. Udah mah dia ngelakuin yang terbaik, dia tetap aja difitnah sama istrinya Potifar dan dia dipenjara selama bertahun-tahun untuk suatu kesalahan yang dia nggak lakuin gitu. Dan mungkin ya kalau misalkan kita dengar gitu ya ada orang di penjara untuk hal yang dia nggak lakukan, dan ya respon normalnya ya mungkin ya marah atau kayak aduh apa sih ini gitu, kok aku dapet musibah seperti ini gitu, dan mungkin malah jadi gak mau ngapa-ngapain gitu. Dan mungkin juga kita udah pernah nonton kali ya film-film yang ada klip di penjara gitu kan, sebenarnya tanggung jawab orang yang lagi di penjara hanyalah untuk diam di sel dia kan. Tapi Yusuf itu dia mau ngelakuin lebih dari yang seharusnya gitu. Jadi yang Yusuf lakukan adalah dia bantu si kepala penjaranya ini dengan tugas-tugasnya. Ketika bahkan dia nggak harus bantu, dia bantu gitu. Dia terus lakuin yang terbaik, dia terus tanggung jawab, rajin, bantu gitu, kerja keras, sampai akhirnya kepala penjara ini ngelihat, oh si Yusuf dia rajin ya, dia kerjanya bagus gitu. Akhirnya semua pekerjaan kepala penjara ini itu dia berani percayakan semuanya ke Yusuf gitu. Oke, ini ada di Kejadian 39 juga. Nah, jadi kita bisa lihat ya responnya Yusuf tuh bagus banget gitu, even ketika dia ada dalam kesengsaraan. Nah, tapi kan habis itu dia dapat kesempatan untuk menerjemahkan mimpinya Firaun dan dia diangkat jadi penguasa Mesir. Dan seperti yang kita tahu, Mesir itu negara yang sangat kaya kan ya, apalagi di zaman dulu gitu. Apakah Yusuf terlena dengan kesuksesan dia, dengan uang dia, harta dia, fame dia gitu? Dan jawabannya adalah enggak, dia tetap kasih yang terbaik. Nah, mungkin untuk teman-teman ingat lagi, jadi mimpi Firaun yang diterjemahkan oleh Yusuf itu adalah Mesir itu akan 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan gitu. Jadi ketika Yusuf jadi penguasa Mesir, Yusuf gak males-malesan tuh pas dia lagi di masa 7 tahun kelimpahan ini. Dia tabung tuh semua bahan makanan yang berlimpah, dia tabung supaya orang-orang Mesir nggak mati kelaparan di masa 7 tahun selanjutnya gitu. Dan akhirnya kerja keras Yusuf ini membuahkan hasil, sampai bahkan di Alkitab tuh dibilang kalau negara-negara lain itu juga ikut kelaparan, tapi di Mesir itu, di setiap penjuru Mesir itu ada roti. Dan itu karena kerja keras Yusuf, yang Yusuf berikan di 7 tahun masa kelimpahan itu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat yang warna merah itu kan ceritanya kesengsaraan gitu ya, dan yang warna biru ini ceritanya kesuksesan gitu. Ada hal yang sama, yang konstan, yang serupa, yang selalu ditunjukkan oleh Yusuf di keadaan apapun gitu, mau dia dalam keadaan bagus dan juga dalam keadaan yang gak bagus gitu, which is ini dia yang ada stabilo kuningnya. Jadi dia dalam kesuksesan dan juga dia dalam kesengsaraan, dia terus lakuin yang terbaik. Dia terus kerja keras gitu. Nah, ya dalam keadaan kesuksesan maupun kesengsaraan, respon itu selalu sama, yaitu ini, lakuin yang terbaik, give his best, kerja keras, hard work, dan yang paling penting itu adalah poin yang ada sayap-sayap merahnya itu, yaitu dia ngelakuin itu buat siapa? Apakah dia ngelakuin untuk diri dia sendiri, supaya dia dipandang, supaya dia kaya? Jawabannya adalah enggak, dia ngelakuin itu untuk Tuhan. Karena pasti banyak orang-orang di luar sana yang ngelakuin 2 poin atas ini, lakuin yang terbaik dan kerja keras. Tapi kalau dilakukannya untuk diri kita sendiri, supaya kitanya sukses gitu, itu nggak baik juga di mata Tuhan gitu. Jadi Tuhan juga melihat kita ngelakuin ini motivasinya apa, buat siapa gitu. Nah, ini singkat lah ya, singkat tentang Yusuf gitu. Oke, terus pertanyaannya adalah hubungannya sama aku apa nih? Hubungannya sama kita di sini apa cerita Yusuf ini? Oke, nah ini kita bisa lihat 4 foto yang menurutku cukup mendeskripsikan kehidupan kita selama 1
tahun lebih ya, 1 tahun lebih ke belakang. Jadi ya di kiri atas kita bisa lihat dunia ini sedang tidak baik-baik aja gitu ya, COVID di mana-mana. Aku pun di sini kayak rasanya depan, belakang, kanan, kiri semua orang kena COVID gitu. Bahkan sampai ada yang dipanggil Tuhan juga akibat virus ini. Dan juga nggak hanya tentang kesehatan gitu. Di sini kita bisa lihat kali ya, kalau mungkin yang kanan atas dulu nih, ada orang lagi ada gitu, terus ada laptop, ada kertas berceceran. Nah ini aku selama pandemi gitu. Rasanya tuh ya ampun, tugas tuh malah lebih banyak dengan online dan offline ini gitu. Terus aku harusnya bisa di kampus ketemu teman-teman beraktivitas, nggak bisa. Jadi ya memang kondisi kita sekarang lagi nggak ideal. Dan mungkin ini teman-teman kali ya, help gitu, kayak aduh aku nggak ngerti ini gurunya ngomong apa sih gitu, kayak online lebih susah ya katanya untuk memahami pelajaran gitu, terus juga mungkin PR-nya jadi lebih banyak, terus nggak bisa ketemu teman gitu. Jadi ya memang betul gitu, kita lagi nggak dalam kondisi yang ideal, kita lagi nggak dalam kondisi yang baik-baik aja gitu. Berarti jatuhnya kondisi kita tuh mirip sama Yusuf. Dia sengsara, kita juga lagi nggak baik-baik aja ya, dan mungkin kesengsaraan kita nggak seberapa lah ya sama Yusuf. Nah, tapi di sini pertanyaan yang mau aku tanyakan ke kita semua ya, nggak cuma ke teman-teman, tapi juga ke diri aku sendiri dan juga abang kakak di sini, kita gimana nih ngerespon selama pandemi ini? Apakah kita mengeluh banyak, komplain, menggerutu, males-malesan, mager, nggak dengerin guru, nggak dengerin dosen, nunda-nunda tugas, nggak belajar gitu ya, main game terusan, sosmed, Instagram, TikTok, dan sebagainya, atau kita punya respon yang sama kayak Yusuf gitu, yaitu dalam keadaan di serendah apapun, sebawah apapun, sesusah apapun, dia tetap kasih yang terbaik gitu. Nah, ini jawabannya boleh di-keep di hati masing-masing aja. Kita sama-sama jujur dengan diri kita sendiri. Nah, untuk teman-teman yang udah seperti Yusuf, good job, dilanjutkan, dan mungkin boleh bantu teman-teman yang lain yang masih struggling. Tapi untuk teman-teman yang merasa belum seperti Yusuf, which is diri aku sendiri, aku di sini meskipun aku yang sharing, jujur aku pun belum kayak Yusuf gitu, masih banyak banget yang harus aku perbaiki dari diriku. Nah, aku pengen ajak kita untuk sama-sama belajar gimana caranya supaya di kondisi yang tidak ideal ini, di kondisi pandemi ini, stay at home, work from home, online school ini, kita tetap bisa give my best gitu, melakukan yang terbaik. Oke. Nah, caranya adalah kita mau belajar nih dari Yusuf. Kita pengen tahu gimana sih cara Yusuf ini dia bisa dipenjara, dibenci keluarga, dibuang ke Mesir, jadi budak, tapi dia tetap kasih yang terbaik dimanapun dia berada gitu. Nah, oke. Jadi di sini ada 3 poin, dikit aja, 3 poin aja yang mau aku sampaikan ke teman-teman di sini, dan semoga 3 poin ini boleh diingat gitu, diingat terus-menerus. Terutama kan ini kita udah mau masuk tahun ajaran baru ya, gitu. Oke. Pertama, percaya bahwa Tuhan punya rencana indah meski dalam kesengsaraan. Jadi Yusuf ini tadi udah dijelasin lah ya, segala macam kesengsaraan yang dia alami, segala macam kesusahan yang dia alami, dia tetap percaya kalau Tuhan itu punya rencana yang indah, rencana yang bagus. Dan yang paling penting ada purpose-nya gitu, ada maksud Tuhan di balik semua hal yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita gitu. Nah, ini Tuhan bisa mengubah kondisi apapun untuk kebaikan Tuhan sendiri gitu. Itu kata Yusuf. Nah, ayat di bawahnya ini adalah kata-kata yang diberikan oleh Yusuf kepada abang-abangnya. Jadi kan ceritanya abang-abangnya jual nih Yusuf ke Mesir. Terus kan di masa kelaparan itu mereka balik lagi ke Mesir untuk minta bantuan gitu. Taunya ketemu sama Yusuf gitu, dan long story short akhirnya Yusuf bilang, aku loh ada yang kamu jual dulu gitu. Nah terus abang-abangnya takut kan, aduh gimana nih, dulu kita jual dia, sekarang dia udah jadi penguasa Mesir, aduh pasti kita di penjara lah, di macem-macem gitu. Tapi Yusuf sebagai orang yang takut akan Tuhan, dia merespon dengan pengampunan, dengan forgiveness, dan dia ngomong kayak gini sama abang-abangnya, kamu tuh bermaksud untuk nyakitin aku kan sebenarnya gitu, kamu jual aku, kamu buang aku gitu. Tapi Tuhan itu punya maksud baik di balik ini semua, yaitu terselamatkannya kehidupan banyak orang gitu. Jadi dengan kata lain Yusuf ini paham bahwa dia ada di Mesir itu termasuk dari rencana Tuhan untuk bisa menyelamatkan ribuan atau mungkin hundreds of thousands of people yang ada di Mesir di 7 tahun masa kelaparan itu gitu.
gitu. Nah, terus ini juga ada ayat Roma 8 ayat 28. Mungkin aku mau minta ada yang baca, Cesar boleh baca Roma 8 ayat 28 ini yang di kanan ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, thank you Cesar. Oke, jadi di sini intinya adalah segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mau itu kesengsaraan, mau itu kesuksesan, itu pasti ada maksudnya, pasti ada purpose-nya, pasti ada rencana Tuhan di balik itu. Dan meskipun kita belum tahu itu apa, ya itulah gunanya faith gitu. Kita percaya dulu bahwa even dalam pandemi ini ada loh maksud Tuhan gitu. Itu pertama. Kedua adalah apa nih? Oke. Giving our best, memberikan yang terbaik itu memuliakan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama. Oke, mungkin bingung gimana cara give our best. Misalkan kenapa aku ngerjain PR itu artinya memuliakan nama Tuhan gitu. Nah, dan mungkin teman-teman masih yang kayak aku harus memuliakan nama Tuhan, aku harus misalkan choir di gereja gitu atau apa. Tapi ternyata di sini adalah apapun itu yang kita lakukan, apapun itu yang kita perbuat, ketika kita melakukan itu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, kita tuh lagi memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena kalau 3 ayat 23 ini adalah isi firman Tuhan. Ini adalah perintahnya Tuhan. Dan ketika kita taat sama Dia, ketika kita taat sama Tuhan, kita tuh lagi memuliakan nama Tuhan. Dan di sini ada kata-kata apapun. Jadi ini nggak cuma terbatas ke pelayanan atau mungkin menolong orang sakit baru kita memuliakan nama Tuhan. Enggak, ini benar-benar segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mulai dari yang paling kecil. Oke, aku mau deh dengerin guru di Zoom ini gitu. Atau mungkin mamaku minta aku nyiram tanaman. Oke, aku mau siram tanaman gitu. Atau kayak besok minggu depan aku ada UAS, aku mau cicil dari sekarang. Itu part of memuliakan nama Tuhan karena kita melakukannya dengan segenap hati kita gitu. Kita melakukannya dengan yang terbaik gitu. Dan yang pasti kita ngelakuin itu buat Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, selanjutnya. Gimana ceritanya kita ngelakuin yang terbaik dan itu bisa jadi berkat bagi orang lain gitu. Apa hubungannya aku ngerjain PR dan memberkati orang lain? Oke, mungkin kita lihat dari Yusuf dulu ya. Jadi dengan kerja kerasnya Yusuf, itu nama Tuhan dipermuliakan dari Firaun itu bisa melihat kemuliaan dan kekuatan Tuhan. Dan aku yakin gak cuma Firaun aja, tapi pasti ribuan rakyat Mesir lainnya bisa melihat kemuliaan Tuhan dari Yusuf giving his best all the time, mau dalam kesusahan, dalam musim kelaparan dan juga musim kelimpahan, dia terus kasih yang terbaik itu. Dan di situ nama Tuhan dipermuliakan. Lalu kedua adalah menolong sesama. Apa yang Yusuf lakukan di 7 tahun masa kelimpahan itu menolong banyak banget orang gitu ya, ribuan aku nggak tahu berapa orang dulu di Mesir, pokoknya banyak lah ya, banyak orang di Mesir, dan juga kalau di Alkitab dibilang negara-negara lain juga pada pergi ke Mesir untuk minta tolong gitu. Jadi melalui Yusuf dan melalui ketaatannya Yusuf pada Tuhan untuk give his best in everything, dia itu bisa menolong Mesir dan juga negara-negara lainnya agar rakyatnya nggak mati kelaparan di musim kering itu. Nah, hubungannya sama kita mungkin dalam sekolah gitu ya, berhubung bentar lagi mau tahun ajaran baru. Kenapa kalau kita ngerjain PR itu menjadi berkat bagi sesama? Atau mungkin dari hal yang lebih simpel lagi, kenapa kalau kita dengerin guru kita lagi jadi berkat? Pertama, mungkin dengan kita nangkep apa yang kita dapat dari kelas gitu ya, dan nanti ada teman yang nanya, tadi gimana sih, aku nggak ngerti gitu. Kita bisa nolong dia, dan di situ kita jadi berkat. Dibanding kalau kita mungkin lagi kelas gitu, kadang, ini aku pun jujur, kadang aku juga masih struggling gitu, kayak lagi kelas, jadi pengen ngelakuin hal yang lain gitu. Ini aku juga masih struggling di sini gitu. Tapi ya kalau aku dengerin dosenku, aku bisa nolong teman aku kalau dia bingung materinya gitu. Dan juga nggak cuma ke teman, ketika kita mendengarkan, kita juga lagi jadi berkat bagi dosen, atau dalam konteks aku bagi dosen, dan dalam konteks teman-teman bagi gurunya. Karena kan pasti ketika guru kasih presentasi, atau ngajar, atau ngasih tugas, itu kan pasti dengan preparation ya, dengan effort juga gitu, dan dengan kita dengerin
pengajarannya, melalui Zoom atau melalui media-media lain, itu kita lagi menghargai dia dan kita lagi jadi berkat bagi dia gitu, bagi guru kita. Atau mungkin kalau besok UAS, minggu depan UAS kita cicil dari sekarang, terus nilai kita bagus, nah kita juga bisa jadi berkat bagi orang tua kita, karena pasti siapa sih orang tua yang nggak senang gitu kalau anaknya bisa dapat nilai yang bagus. Jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa memberikan yang terbaik itu gak hanya menguntungkan diri kita sendiri, tapi juga kita bisa memberkati orang-orang di sekitar kita, dan juga yang paling penting di situ kita memuliakan nama Tuhan. Oke, poin ketiga adalah Oke, jadi gini, mungkin setelah dengar cerita Yusuf, mungkin kayak agak heran gitu ya. Aku pun pas nyiapin ini, aku kayak heran kok bisa ya gitu. Orang yang udah dibenci keluarganya, jadi budak, di penjara, segala macam. Kok bisa dia tetap lakuin yang terbaik? Kok bisa dia tetap sabar, tetap setia sama Tuhan, nggak menggerutu, nggak komplain, nggak ngeluh, tetap rajin, semangat ya, semua kata-kata positif itulah itu dilakukan oleh Yusuf. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, itu bukan Yusuf yang keren gitu sebenarnya. Karena ya sebenarnya menurut aku Yusuf tuh itu bukan kekuatan Yusuf gitu. Itu bukan kehebatan Yusuf, tapi dia bisa seperti itu karena ada Tuhan yang memberikan dia kekuatan, ada Tuhan yang memberikan dia semangat, ada Tuhan yang memberikan dia motivasi sehingga dia bisa se-wow itu gitu. Dan mungkin kayak aku pun kalau melihat kondisi Yusuf, aduh kayaknya aku nggak mungkin kali ya kayak Yusuf gitu. Gimana coba caranya menghadapi kehidupan se-painful itu tapi tetap give my best gitu. Nah tapi ya emang kalau kita ngandelin kekuatan sendiri emang nggak akan bisa gitu. Manusia tuh di luar Tuhan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi good news adalah Tuhan yang bisa menolong Yusuf di masa Yusuf beribu-ribu tahun yang lalu, sehingga Yusuf bisa give his best dalam kesengsaraan dan juga dalam kesuksesan, itu Tuhan yang sama yang bisa melakukan hal itu juga kepada kita gitu, yang bisa memimpin kita dan memberikan kita kekuatan, atau dalam konteks pelajaran yang bisa kasih kita motivasi, kasih kita semangat, kasih kita spirit, atau mungkin mencabut kemageran kita, mencabut distraksi-distraksi dalam kehidupan kita gitu. Itu Tuhan yang sama yang bekerja dalam kehidupan kita juga gitu. Nah, oke, ini ada ayat Yesaya 40 ayat 31. Mungkin aku mau minta tolong Mabel boleh tolong bacain ayat ini. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oke, thank you Mabel. Oke, jadi aku mau sharing sedikit ya tentang ayat ini. Jadi ini adalah salah satu ayat favorit aku yang aku hafalin juga dan aku ingat-ingat dalam terutama di masa-masa aku cari kuliah gitu. Jadi long story short, aku SMA jurusan IPA, tapi aku pilih kuliahnya jurusan IPS kan. Jadi aku harus tes belajar dari awal IPS gitu. Nah, itu tuh aku pun kalau aku flashback ke dulu aku juga bingung kok bisa kayak gitu. Jadi dulu itu aku belajar, kan kita ulangan tuh Mei ya, ujian SBMPTN ya, mungkin kalau teman-teman pernah dengar. Mei, itu aku dari Desember, Januari, pokoknya sampai Mei, berarti 5 sampai 6 bulan lah ya. Itu aku belajar pagi sampai malam tiap hari. Gak ada bolong-bolong. Aku juga bingung kenapa aku bisa kayak gitu. Dan teman-teman aku juga kayak suka iseng gitu loh, aku kayak Grace kok lu bisa sih kayak gitu. Grace kok lu bisa motivated terus, atau kayak bahkan ada teman aku yang bercanda, Grace lo tuh manusia apa kuda sih, gila energi lo nggak habis-habis gitu. Tapi secret resepnya adalah ayat ini gitu. Jadi ini adalah ayat yang aku hafalin, tapi aku hafalinnya in English atau version NIV-nya. For those who hope in the Lord will renew their strength, they will soar on wings like eagles, they will run and not grow weary, they will walk and not be faint gitu. Jadi di masa-masa aku SMA itu juga pasti ada capeknya gitu. Pasti ada, aduh ya ampun, nyampe rumah udah malam, habis les, ngerjain macem-macem lagi gitu. Tapi tiap kali aku capek, aku inget terus gitu ayat ini. Ayat ini emang se-powerful itu teman-teman. Kayak ini bener-bener ada kuasanya gitu kalau kita mengimani. Aku ingat-ingat lagi, aku omongin lagi, for those who hope in the Lord will renew their strength, gitu. Dan aku yakin, pokoknya kalau aku taruh harapan aku di dalam Tuhan, kalau aku bersandar sama Dia, dan aku nggak bersandar pada diri aku sendiri, karena aku sadar kayak aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Aku tuh,
aduh pokoknya ini semua Tuhan gitu, pokoknya emang semuanya dari Tuhan dan buat Tuhan gitu, itu pasti aku akan dikasih kekuatan baru. Dan bener, aku kalau udah capek, aku doa, ya pasti istirahat juga ya, bukan yang namanya kerja rodi gitu, enggak. Tapi pokoknya Tuhan tuh bener-bener kasih kekuatan yang baru, Tuhan kasih motivasi baru, Tuhan kasih semangat baru, Tuhan kasih spirit baru tiap kali aku mengimani ayat ini gitu. Dan menurut aku ini bisa banget dilakuin sama teman-teman juga. Mungkin kalau ada yang mau hafal ayat ini, nanti di breakout room boleh banget, karena udah ada testimoninya ini. Ini benar-benar se-powerful itu guys, se-powerful itu ayat ini. Dan pokoknya yakin aja kalau kita taruh harapan kita di dalam Tuhan, kita nggak ngandelin diri kita sendiri, kita pasti akan kita pasti akan diberikan apa yang kita butuhkan gitu untuk bisa taat sama firman-Nya, yaitu dalam konteks ini adalah untuk bisa give my best. Jadi mungkin kalau let's say hari Senin lah, misalkan udah mulai sekolah, terus rasa magernya datang gitu, atau mungkin aku nanti Agustus akhir mulai kuliah gitu, rasa magernya datang lagi gitu kan, ya itu wajar gitu, itu manusiawi. Tapi dalam hati kita tahu nih, oh iya waktu itu di YG kita belajar nih harus give my best buat Tuhan. Tapi aku mager nih, gimana ya caranya, aku capek. Ingat lagi aja ayat ini dan imani. Pokoknya kalau kita taruh harapan kita di dalam Tuhan, Tuhan itu sanggup kok untuk kasih kita kekuatan baru dan semangat baru setiap harinya gitu. Jadi ya sekali lagi Tuhan yang sama yang bisa menolong Yusuf pada waktu itu adalah Tuhan yang sama yang bisa menolong kita, aku dan teman-teman semua di sini. Terutama untuk bisa melakukan yang terbaik apapun itu kondisinya, mau dalam kesengsaraan atau dalam kesuksesan gitu. Oke. Nah, ini ada ayat favoritku lainnya, Filipi 4:13. Mungkin boleh minta tolong Nadine boleh tolong baca Nadine ayat ini. I can do all this through him who gives me strength. Oke, mantap. Thank you Nadine untuk baca ayatnya. Jadi ya ini mungkin ayat yang sering banget didengar ya sama teman-teman semua di sini. Semua perkara itu bisa kita tanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang kasih kita kekuatan gitu. Dan alasan kenapa through him, melalui dianya itu aku bold dan aku gedein sendiri, karena itu intinya gitu. Kalau kita ngandelin kekuatan kita sendiri tuh emang gak akan bisa, karena manusia tuh bener-bener di luar Tuhan tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kabar baiknya adalah kita punya Tuhan yang diam di dalam hati kita masing-masing. Kita punya Tuhan Yesus, kita punya Roh Kudus yang terus menemani kita, dan Dia sendiri yang akan memberikan kita kekuatan untuk bisa ngelakuin yang terbaik gitu, untuk bisa semangat belajar, untuk bisa semangat kuliah, untuk bisa semangat kerja, untuk bisa semangat pelayanan dan tanggung jawab lainnya. Itu kita bisa give our best kayak Yusuf meskipun dalam pandemi ini, karena ada Tuhan gitu, bukan karena diri kita sendiri. Gitu teman-teman. Nah kan ini ya sekali lagi ya masuk tahun ajaran baru, dan kalau sebelumnya teman-teman di sini termasuk aku juga itu belum seperti Yusuf, it's okay, it's really okay, itu memang sangat wajar. Tapi di sini kita udah diperbaharui kan pikirannya, kita udah tahu nih, oh ada loh yang lebih tepat gitu, yaitu untuk give my best nih dalam sekolah, dalam kuliah, kerjaan dan sebagainya. Oke, aku udah tahu nih untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, aku harus give my best gitu. Nah, semoga pembaharuan pikiran ini tuh bisa menolong kita masing-masing gitu. Dan sekali lagi kalau misalkan ngerasa capek, gak apa-apa istirahat, tapi yang penting ingat kalau Tuhan itu sanggup kasih kekuatan, Tuhan itu sanggup untuk memperbaharui semangat kita, karena Dia pun mau kita untuk ngasih yang terbaik gitu. Dan aku benar-benar harap teman-teman di sini semua, apa yang udah kita pelajarin bareng-bareng di YG kali ini, boleh terus diingat dan dipraktekkan, diaplikasikan di kehidupan teman-teman, terutama di sekolah gitu. Jadi mungkin start small aja gitu. Oke, pokoknya kalau guru lagi jelasin, dosen lagi jelasin di Zoom, aku mau nyatet gitu misalkan. Atau kalau ada tugas, oke aku cicil deh gitu biar hasilnya bisa lebih berkualitas. Atau kalau mau ujian, oke aku mau belajar bareng teman gitu misalkan. Biar nilai aku bisa
bagus dan juga biar aku bisa ngerti benar-benar pelajarannya gitu. Dan semua itu possible kalau kita bersandar sama kekuatan Dia yang akan diberikan kembali kepada kita gitu. Jadi basically intinya di sini adalah kekuatan itu didapetin dari Tuhan, kita kelola, kita pergunakan dengan baik, dan akhirnya juga akan dikasih kembali ke Tuhan untuk kemuliaan namanya. Jadi benar-benar dari Tuhan untuk Tuhan gitu. Oke. Jadi sebenarnya udah itu aja, nggak panjang-panjang kok kita sharingnya pada hari ini. Dan selanjutnya ini aku ada beberapa pertanyaan yang boleh teman-teman jawab nanti di breakout room. Pertama, ini pertanyaan yang sebenarnya tadi udah ditanya juga ya, yang pasti udah dijawab di hati teman-teman masing-masing. Apakah selama pandemi ini kita sudah memberikan yang terbaik? Selanjutnya, apa sih yang bikin susah gitu untuk bisa kasih yang terbaik? Dan ini konteksnya boleh macam-macam gitu. Bisa sekolah, bisa di rumah, atau tempat misalkan pelayanan atau tanggung jawab lainnya. Dan terakhir, kira-kira apa nih yang bisa teman-teman lakukan supaya semangat gitu untuk memberikan yang terbaik dalam apapun itu. Dan aku mau ingetin juga, ini kita adalah safe place, tempat yang aman untuk bercerita. Jadi teman-teman boleh jawab sejujur-jujurnya apa adanya, dan juga boleh terbuka ke teman-teman satu sama lain, dan juga ke kakak di sini, karena kakak-kakak di sini. Karena aku yakin dengan keterbukaan itu akan membuka kesempatan-kesempatan gitu untuk teman-teman bisa ditolong. Oke, jadi sekian dari sharing aku pada hari ini. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat dan benar-benar bisa menolong teman-teman semua untuk bisa give my best. Oke. Jadi